semuanya, perkenalkan nama saya Tesalonika Sabrina Reskir dengan NPM 12175201220125. Saya mahasiswa Fakultas Teologi, Prodi Teologi Kristen Protestan. Dalam video ini saya akan membahas buku yang sudah saya baca dengan judul Gereja dari Perspektif Eropa oleh Peter de May. Buku ini membahas banyak sekali hal penting mengenai gereja, mencangkup sejarah gereja di Eropa. Ada 6 poin penting yang akan saya bahas dalam video ini. Apa saja 6 poin penting itu? Kita langsung saja ke pembahasannya. Ada 6 poin penting yang akan dibahas dalam video kali ini. Bisa dilihat pada slide yang telah ditampilkan di atas. Baik, kita masuk pada pembahasan poin pertama mengenai hasil penelitian sosiologi terkini tentang gereja dan iman di Eropa. Titik tolak sosiologi agama kontemporer adalah Otto Quick, Peter Berger, dan Harvey mengenai tesis yang berbicara tentang sekularisasi yang sejak tahun 1970 dipertahankan. Para teolog dan sosiolog tidak sedikit mengomentari hasil penelitian dengan memberikan pandangan bernuansa agama. Beberapa hasil analisis yang muncul baru-baru ini berbicara tentang mutasi agama di Eropa dan pencarian spiritualisasi di kalangan generasi muda Eropa semakin mengalami peningkatan. Seorang teologi asal Belgia, Levenboeva, mengemukakan bahwa ia percaya Eropa pasca sekuler sah untuk dibincangkan. Beberapa sosiologi juga mengatakan gereja bersejarah dan gereja punya peran penting bagi kehidupan warga Eropa. Bahkan ketika menjadi organisasi minoritas, gereja masih memenuhi peran penting di Eropa kontemporer. Bahwa anggota organisasi yang minoritas ini akan tetap setia pada pilihannya. Beberapa contoh yang ditunjukkan buku-bukunya antara lain pembukaan pelayanan bagi wanita di hampir semua gereja Protestan. Poin yang kedua tentang pandangan Katolik Roma tentang gereja di Eropa. Masa kepemimpinan yang panjang oleh Yohanes Paulus II membuat dia melihat ketertarikan besar pada Eropa. Paus Yohanes Paulus II memiliki peran penting dalam menyalurkan minat orang Kristen Eropa Barat dan politisi di Eropa Timur. Salah satu faktor ketertarikan Paus terhadap Eropa karena fakta tentang penolakan akan pewartaan Injil dunia. Banyak tempat di Eropa yang memerlukan pewartaan Injil. Berbagai alternatif ditawarkan, salah satu bukti Yesus Kristus hidup di gerejanya sumber pengharapan bagi Eropa. Paus Yohanes Paulus II menunjukkan urgensi tugas dalam mewartakan Injil dan memilih bagian dari kitab Wahyu. Dengan adanya ini menjadi pewartaan Injil di Eropa. Dari artikel dan buku ini, muncul tantangan dan tanda harapan bagi gereja di Eropa dalam hubungannya dengan hasil analisis yang diberikan oleh Paulus II. Paus mengatakan hilangnya ingatan dan warisan Kristen Eropa, di mana kepedulian agama banyak orang memperlihatkan hidup tanpa akar spiritual. Dari hasil bacaan ini diambil kesimpulan bahwa menurut Paus, hilangnya warisan Kristen timbul karena ada semacam ketakutan akan masa depan. Yohanes Paulus II muncul juga untuk mengomentari proses persiapan yang sulit di balik traktat dan pembentukan konstitusi untuk Eropa. Poin yang ketiga tentang konferensi gereja-gereja Eropa. Konferensi Gereja-Gereja di Eropa atau CEC merupakan badan kooperatif terbesar gereja-gereja Ortodoks, Protestan, dan Katolik di Eropa. Tugas utama Komisi Gereja dan Masyarakat dari Konferensi Gereja-Gereja di Eropa adalah mengikuti kegiatan lembaga-lembaga Eropa. Eklesia di Eropa, istilah ini digunakan 3 kali dalam dokumen 3 kali lebih lama dari gereja dalam proses integrasi Eropa. Mereka menghormati keragaman, disajikan sebagai tantangan utama yang akan dihadapi proses integrasi Eropa. Salah satu faktor ketakutan muncul bahaya bahwa di satu bagian Eropa, sebenarnya hal yang dibutuhkan Eropa adalah bagaimana saling mempengaruhi antara persatuan dengan keragaman.
dalam beberapa hal yang spesifik tentang keragaman sudah dimuat ke dalam teks atau desakan gereja-gereja ortodoks. Contoh pada perlindungan minoritas tampaknya mencerminkan kepekaan Protestan. Poin yang keempat tentang komunitas gereja Protestan di Eropa. Bisa dikatakan saat ini, lebih dari 100 gereja Protestan di Eropa saling memberikan persekutuan mimbar dan meja sesuai perjanjian Leonberg pada tahun 1973. Sebagai upaya untuk menyatukan gereja-gereja di Eropa, masih menerapkan model Kirchengemeinschaft atau model persekutuan gereja. Ternyata, di tahun 1090-an, model persekutuan gereja ini juga diterima di Anglikan. Salah satu bukti persekutuan yang terbatas ialah deklarasi Mason antara gereja Injili di Jerman dengan gereja Inggris. Disebut juga Ekaristi Inferium. Penyebaran model persekutuan ini juga bukan hanya terjadi di Anglikan. Beberapa gereja Lutheran di Skandinavia dan negara-negara juga menerapkan persekutuan gereja. Selanjutnya poin kelima tentang gereja ortodoks dan gereja di Eropa. Mayoritas gereja ortodoks adalah anggota CEC. Dari pidato yang diselenggarakan oleh Departemen Hubungan Gereja Eksternal Patriarkat Moskow dan bersama Dewan Kepausan untuk Kebudayaan RCC memberikan perhatian terhadap kritik pada Eropa yang sekuler dengan pengamatan khusus sekularisasi nilai-nilai ortodoks yang dialami gereja ortodoks Rusia selama komunis. Berbagai reaksi terhadap cara pandang akan tantangan sekularisme, di mana muncul kecenderungan anti-Protestan yang sangat kuat di antara perwakilan gereja ortodoks dan kecenderungan keberpihakan kepada Katolik Roma. Kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu poin ke-6 tentang ekumenisme di Eropa. Pembicaraan tentang ekumenisme terlihat dari hasil atau dokumen hasil kerjasama CCEE dan CEC di tahun 2001. Maksud dari Carta Ecumenica sendiri adalah dokumen akan berisikan pedoman untuk kerjasama yang berkembang di antara gereja-gereja Eropa. Pedoman tersebut akan dipersiapkan selama pertemuan Ekumenis Eropa kedua di tahun Carta Ecumenica. Istilah yang tercipta pada pertemuan pertama Ekumenis Eropa memuat 12 paragraf dan setiap paragraf membahas topik yang berbeda. Secara besar, bab pertama menggambarkan dasar kerjasama antara gereja-gereja di Eropa sesuai dengan fondasi dan pemahaman iman kepada Allah Tritunggal. Bab kedua merincikan berbagai kegiatan-kegiatan penting yang dilakukan gereja-gereja Kristen. Yang ketiga, menjelaskan tanggung jawab kita bersama di Eropa, dengan salah satu judulnya membangun Eropa dan berpartisipasi dalam pembangunan Eropa. Integrasi benua Eropa didasarkan pada hak setiap individu dan nilai sosial. Atas dasar iman Kristen, semua orang akan bekerja menuju Eropa yang manusiawi dan punya kepekaan sosial, di mana setiap orang menghormati hak setiap manusia, keadilan, kebebasan, toleransi, dan solidaritas. Pada dasarnya peningkatan kepedulian terhadap semua orang penting dilakukan. Eropa bukan hanya melihat kerjasama ekonomi antar timur dan barat, tapi perhatian terhadap setiap orang yang membutuhkan. Paragraf terakhir Carta Ecumenica fokus pada membina hubungan dengan agama lain. Toleransi didasari konflik menyakitkan antara Islam dan Kristen, menunjukkan intervensi sebagai orang yang memiliki agama. Baik Islam dan Kristen punya pengajaran yang akan menjamin keselamatan bagi setiap pemeluknya. Dokumen terakhir juga menjelaskan terbangunnya sebuah komitmen untuk memfokuskan perjumpaan antara Islam dan Kristen untuk meningkatkan dialog persaudaraan.
Itu dia video presentasi yang saya buat mengenai buku yang sudah saya baca dengan judul Gereja dari Perspektif Eropa oleh Peter Demey. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan baik dari segi penjelasan. Semoga video ini dapat memenuhi tugas yang diberikan oleh para dosen dari mata kuliah Eklesiologi Kepulauan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.